Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila dari offering B Pendidikan Bahasa Mandarin. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kecerdasan emosional. Ada 3 hal yang mendasari kondisi kecerdasan emosional. Yang pertama, perasaan. Yang kedua, impulsif dan dorongan. Dan yang ketiga, persepsi atau pengamatan tentang apa yang membangkitkan emosi. Lalu, apa itu kecerdasan emosional? Kan sekarang itu banyak anak-anak yang pemarah, anak-anak yang penakut. Banyak orang tuh berpikir, gimana sih kecerdasan emosional anak itu? Nah, kecerdasan emosional itu adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang di sekitarnya. Menurut Howard Gardner, ada 5 pokok utama kecerdasan emosional. Yang pertama, dapat menyadari dan mengelola emosi. Kedua, peka terhadap emosi orang lain. Yang ketiga, merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Dan yang keempat, dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Dalam sebuah penelitian mengatakan, kontribusi dari kecerdasan intelektual hanyalah 20% bagi seseorang, sedangkan yang 80% didukung oleh kecerdasan emosional. Suatu contoh seperti ini. Dalam suatu ujian, ada anak itu yang cerdas. Dia tuh IQ-nya sangat tinggi. Namun, dia gagal dalam ujian. Setelah diselidiki, ternyata kecerdasan emosionalnya itu sangat rendah. Ketika mengerjakan ujian, dia tidak bisa tenang. Dia gugup, dia panik. Sehingga materi-materi yang seharusnya dia bisa, tidak bisa dia kerjakan. Aspek kecerdasan emosional menurut Digrees adalah hasrat, benci, sedih, heran, cinta, dan kegembiraan. Sedangkan menurut J.B. Watson ada 3, yaitu ketakutan, kemarahan, dan cinta. Anak yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memiliki kemampuan untuk memahami diri sendiri, mengekspresikan emosi secara tepat, memotivasi diri sendiri, meregulasi keadaan emosi diri sendiri, memecahkan masalah dengan segala resikonya, dan menyelesaikan konflik dan dapat berempati kepada orang lain. Fungsi kecerdasan emosional dalam pendidikan, yang pertama, membantu menangani situasi yang mengancam bagi anak. Kedua, meningkatkan kesadaran ekonomi anak. Yang ketiga, membantu anak untuk hidup lebih bahagia. Dan yang keempat, mengajak anak untuk berani memikul tanggung jawab. Maksud membantu anak untuk hidup bahagia adalah seperti yang telah saya jelaskan tadi, anak memiliki kemampuan yang cukup untuk berkompetisi dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan. Namun, karena kecerdasan emosionalnya sangat rendah, dia gagal. Makanya itu kecerdasan emosional sangat penting sehingga anak dapat berhasil di kehidupannya kelak. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional ada 4, yaitu faktor bawaan, faktor minat dan bakat, dan bawaan yang khas, faktor pembentukan, dan faktor kematangan. Faktor pembawaan itu dibawa dari orang tua. Misalnya orang tuanya pemarah, kemungkinan besar anaknya pun akan pemarah. Faktor minat dan bawaan yang khas, misalnya anak terjun di dunia yang dia senangi, maka kecerdasan emosional pun akan baik. Sedangkan anak kalau mendalami sesuatu yang tidak dia senangi, kecerdasan emosionalnya pun akan buruk. Faktor pembentukan dibagi menjadi 2. Faktor pembentukan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang direncanakan itu di sekolah. Sekolah membuat program sehingga dapat membantu meningkatkan kecerdasan emosional anak. Sedangkan yang kedua, tidak direncanakan, itu alam sekitar. Misalnya ada 2 orang, yang satu tinggal di pondok, sedangkan yang satu tinggal di lingkungan kumuh. Biasanya yang di pondok, anaknya itu akan lebih penyabar, lebih baik. Sedangkan yang di lingkungan kumuh, biasanya mereka lebih kasar. Itu tergantung dengan lingkungan di sekitarnya. Untuk dapat
meningkatkan kecerdasan emosional harus dilakukan sejak dini yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan. Sebagai guru, ada 5 cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak. Yang pertama, sekolah harus mampu menciptakan rasa aman bagi anak. Yang kedua, sekolah harus mampu menciptakan self-efficacy pada atau untuk siswa. Self-efficacy adalah menimbulkan rasa pada siswa bahwa siswa memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Caranya, pertama, guru tidak boleh menyalahkan siswa ketika dia berbuat salah. Yang kedua, guru tidak boleh mengejek siswa yang dapat merendahkan mental yang bersangkutan ketika dia berbuat salah. Ketiga, guru lebih banyak mempersilahkan siswa untuk menjawab pertanyaan. Dengan melakukan hal itu, siswa melatih untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang keempat, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan emosi. Sehingga, jika guru membiarkan siswa melakukan hal itu, tidak ada emosi yang terpendam dan dapat membentuk kecerdasan emosionalnya lebih baik lagi. Yang kelima, guru bersedia dikritik oleh siswa tanpa menunjukkan rasa marah atau jengkel. Kalau dilakukan seperti itu, siswa akan memiliki kecerdasan emosional yang baik karena dia diberi kesempatan untuk mengkritik siapapun, sehingga di kedepannya itu akan lebih baik lagi. Yang ketiga, guru dapat membantu siswa dalam menyalurkan emosi lewat kegiatan yang positif dan konstruktif. Seperti siswa diajak untuk ikut outbound. Di outbound itu siswa diajari tentang bagaimana bekerja sama terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.